pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membawa tongkat ini tepatnya di makomnya Syekh Naga Pingsang ya, moyang Naga Pingsang ya. Mudah-mudahan kedatangan kita ini menjadi wasilah untuk keberkahan hidup kita dunia akhirat. Nah, saudara yang beberapa waktu lalu sempat kami tayangkan cerita-cerita tentang masa lalu beliau, perjuangan beliau, karomah beliau. Jadi sekarang kami memang mempunyai niat untuk berziarah ke makam beliau. Nah, sekarang ini kami sudah ada di makam beliau setelah wasilan bareng-bareng sama sahabat-sahabat. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita selalu dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah berkahnya Muyang Syekh Naga Pingsang. Untuk itu coba lihat, ini sangat panjang ya makomnya. Mungkin kurang lebih panjang sekali. Dan katanya nggak mau dikasih kerudung selambu ya. Ini perkiraan kata salah satu warga sekitar panjang 12 meter kurang lebih ya. Ini alhamdulillah ada kesamaan yang kami notice dulu, ada semacam guci-guci kuno, dan ini ada memang kayu peninggalan dia mas ya, yang sekarang ada di makomnya. Ini batu nggak tahu, untuk lebih jelasnya coba kami mau tanya sama salah satu anggota keluarganya atau salah satu warga di sini. Ini kebetulan ada sahabat ini ya. Ceritanya gimana ini mas? Ya ceritanya. Jadi biar pemirsa tahu. Kalau yang batu nisan ini yang batu nisan awalnya beliau. Oh, batu awal. Tua lah. Yang paling tua, masya Allah. Ini kan nisan yang ini kan masih baru. Terus yang bajaringan ini belum ada 1 tahun kayaknya. Tahun ya belum ada 1 tahun. Beliau ini ya salah satu yang diceritakan itu ya sejarah ya tentang tentara Republik Indonesia itu yang menyelamatkan waktu perang di Timur apa di OPM itu kan. Nah, ini beliau kayak guci. Ini guci lama orang sini mungkin. Oh, ini juga ada guci ya. Saudara, ini guci ya. Guci lama. Guci Bahari ini mas. Makamnya pas di pinggir jalan. Makamnya di pinggir jalan. Ya. Oh, sendirian ya mas makamnya. Iya. Katanya gimana bisa sendirian? Soalnya kan ini kan bukan jasad pak. Ini kan kayak batang pohon yang beliau ibarat moksa beliau dulu. Beliau moksa. Menurut informasi dari salah satu keluarganya, sebenarnya yang kelihatannya makom ini sebenarnya saya itu kalau masalah mohon maaf adalah salah satu kayu yang dibuat moksa, kalau bahasa sekarang menghilang ya mas ya, menghilang kayak seakan-akan di dalam kayu itu. Jadi yang dimakamkan di sini menurut beliau adalah cuma sebatang kayu gitu ya. Jadi sampai sekarang karena ini yang diketahui masyarakat sebagai yang dimasuk itu, nah, ini ada daun-daunan jatuh saudara, mungkin ada benarkan yang diproseskan ya dari saudara Khorim. Jadi ceritanya beliau muksa di dalam batang kayu, terus kayunya dimakamkan di sini, otomatis insya Allah beliau ada di dalam kayu. Jadi ya bisa dikatakan ini sebagai kayu dan bisa dikatakan sebagai jasad beliau karena muksanya di dalam kayu, masuk ke dalam kayu seakan-akan gitu ya mas ya, gitu ya mas ya. Iya betul. Jadi sampai sekarang makomnya juga
ditulis Muyang. Saya agak pinjam yang benar-benar fenomenal, kuburannya yang sangat panjang, kurang lebih 12 meter mungkin lebih, yang pernah kami lukis. Nah, jadi ya begitulah ya, sekarang sudah di sini, mudah-mudahan selalu mendapat berkahnya ila yaumil qiyamah sampai anak cucu kita. Dan perlu diketahui semua masyarakat, terutama di wilayah Komering ya, untuk selalu berziarah, menguri-nguri cara Jawa ya Mas ya. Nah, biar gak tertelan zaman, karena diakui gak diakui ya, beliau inilah yang termasuk sebagai pemimpin dan yang menata kehidupan masyarakat waktu zaman dulu ya gitu ya. Nah, untuk itu sekarang kami gak seberapa tahu begitu, masalah kami aslinya orang Madura jadi tadi di sini ketepatan kami ada kenalan bahkan lebih dari saudara. Untuk itu sekarang cerita lebih lanjutnya kami percayakan kepada sahabat kami Mas Reza. Mas, gimana ceritanya Mas? Ceritanya beliau ini kan kalau untuk orang-orang Komering selalu dipakai kekuatannya. Oh gitu Mas. Selalu amalkan untuk kekuatan kesaktiannya ya. Jadi amalia-amalia sehari-hari seakan-akan diabaikan gitu Pak? Iya, jadi orang di sini lebih mementingkan kesaktian beliau, kekuatan beliau daripada mengikuti jejak beliau waktu masih hidup dulu. Padahal di sisi lain perjalanan beliau, bahkan perilaku beliau adalah perilaku orang yang dekat dan mengenal Allah gitu ya. Perilaku yang soleh lah, orang-orang soleh. Ya. Terus adabnya gimana, harusnya itu yang dipelajari warga sekitar, bukan kesaktiannya. Ya. Beliau ini juga memang kalau bahasanya saking kan ilmunya berat, itu panas. Jadi kalau orang yang mau memegang ilmu dia ini, kalau misalnya lagi dalam keadaan perang ataupun berantem, sampai kalau ada sisir ataupun di dalam kantong itu bisa lebur jadi abu. Gitu ya. Nah, itu yang membuktikannya salah satunya kakek saya, akas saya waktu dikeroyok orang di Jakarta. Nah, kalau sejarah nggak mau dipasang lampu itu diatapi juga nggak mau, ini kenyataan aja jebol saudara ya, hati-hati deh. Jebol atapnya, dan selambu juga nggak ada, langsung kebon-kebon. Untuk itu gimana Mas sejarahnya kok sampai gini ya? Nggak mau dikasih selambu atau gimana? Aslinya kan beliau ini dulu pernah diselambuin makamnya kan. Waktu malam-malam itu setelah diselambui, malam-malamnya warga di sekitarnya dimimpiin beliau. Gitu. Kalau beliau ini tidak mau diselambui, katanya panas diselambui, jadi gitu ya. selambunya dilepas besoknya kan. Nah ini gimana sejarahnya kok sampai lepas atapnya itu? Apa ada hal yang gimana gitu? Mungkin Saya kurang tahu itu, mungkin jatuh batang pohon dari atas itu. Soalnya ini masih yang bajaringan ini baru, belum ada 1 tahun kayaknya. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah ada perubahan yang mungkin mulai masyarakat mulai mengenang bahkan menguri-nguri ya sebagai seorang muyang ya. Jadi alhamdulillah, dan kami juga selaku orang yang pendatang dari Jawa, karena di sini banyak saudara, banyak keluarga, jadi sejauh-jauh dari Jawa, dari Madura tetap kami datangi, kami anggap sebagai puyang kami yang tetap kami harapkan berkahnya. Untuk itu saudara-saudara yang dekat di wilayah Komering sini, marilah kita tengok puyang kita ya, yang bisa mengarahkan waktu dulu di zaman tempo dulu ya, zaman beliau. Mungkin dengan adanya beliau ini bisa tertata masyarakat, bisa menjadi ingat sama Allah, bisa tahu perilaku Rasulullah. Mungkin dengan ini ya saudara ya, banyak berjatuhan gitu, nggak tahu kami, mungkin salah satu isyarah pembenaran begitu ya. Jadi karena kami nggak berani untuk cerita terlalu jauh, karena kami nggak seberapa paham. Untuk itu gimana ini Mas, apa langsung ada seperti
akhiri nanti kita jalan Ya, lagi. langsung kita akhirin aja soalnya banyak bener nyamuk. Iya, ya karena ada salah satu suara apa itu jatuh, lagi pula kata Mas Reza banyak nyamuk, lain dengan di Tuhan Junjungan tadi nggak ada satupun nyamuk yang menggigit. Jadi untuk itu apabila ada kesalahan atau kehilafan, kami sebagai manusia biasa yang sangat fakir dengan keilmuan, untuk itu kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya, terutama masyarakat di wilayah sini, wabil khusus suku Komering ya, mohon maaf sekali. Kami semata-mata ingin cari berkah, begitu saja. Kami anggap ini adalah sebagian dari buyang kami juga, karena kami jauh-jauh dari Madura ke sini biar sama-sama bisa menguringi sejarah, begitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.